Bluetooth mode. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mungkin supaya lebih kelihatan lebih teratur ya, kita tempat duduknya di tempat yang depan dulu, Pak Terus duduk maju. Mungkin Bu Elok terkait dengan apa ya? Apa gitu? Sesuai dengan undangan bahwa kegiatan komunitas belajar STM 19 pada pekan ini yaitu Jumat tanggal 13 September 2024 kita akan merencanakan mulai pukul 13.00 dan alhamdulillah sudah waktu sekarang mulai pukul 13.30. Karena itu kita mulai saja untuk kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini di Komunitas Belajar STM 19 Bapak Abdul Haris SPDI SPDSI, dan juga narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Muhammad Zulkarnain SPD MSKSB. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Juga Bapak Ibu sekalian anggota Komunitas Belajar STM Semangat 15. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas izin dan perkenan pada sore hari ini kita bisa mempertemukan kembali dalam kegiatan komunitas kita, yaitu kegiatan Komunitas Belajar STM Semangat 15 pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terus berkembang salam Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini berkegiatan komunitas belajar kita memang sengaja kami mengundang ya dari luar sekolah ya, tapi masih dalam satu wilayah, yaitu Bapak Abdul Haris. Tidak asing lagi, nanti bisa perkenalan ya. Beliau adalah seritas saya sampaikan, beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Karitas 02 Batang. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kali ini bertujuan agar Bapak Ibu untuk lebih bersemangat ya, untuk memotivasi dari menggiatkan kembali ya, komunitas belajar kita. Dan itu kepada Bapak Ibu menggiat komunitas belajar di SDN Semangat 19 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan juga kepada Bapak Ibu yang telah aktif selama ini ya, untuk mengikuti kegiatan.
Bapak Ibu yang menghormati, tentu komunitas belajar ini sangat ditekankan ya, karena diharapkan Bapak Ibu ya, komunitas belajar kita, saya berharap pada kita semua supaya selanjutnya bisa kita upload ya kegiatan-kegiatan komunitas belajar kita di PMM, karena memang inilah ya link resmi atau aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi ini PMM sebagai fasilitas ya yang dibuat oleh Kementerian untuk memantau ya kegiatan-kegiatan persekolahan. Ya. Oleh karena itu ya barangkali ini ke depan ya memang sudah termasuk ya untuk pengelolaan kinerja sudah ditawarkan pada padahal pengelolaan kinerja adalah ranah BKN, tapi ini sudah mulai tahun ini ya kita masuki pada semester kedua sudah masuk ke PMM, nanti tinggal BKN menarik data dari PMM. Oleh karena itu ya setiap sekolah ya ini bisa dilihat keaktifannya di PMM. Tidak ada yang terluput ya di kementerian. Ya. Karena itu kami berharap melalui kegiatan komite ini ya setelah kita memiliki rating yang cukup tinggi ya penggunaan aplikasi PMM. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan karena itu termasuk dalam perencanaan kinerja, pemilihan kinerja ya Bapak Ibu untuk segera yang belum melakukan perencanaan ya untuk mengisi perencanaan di RHK di PMM ya, terutama yang sudah ada namanya ya, yang sudah ada namanya meskipun seharusnya untuk ke depan kita akan semuanya ya yang sudah masuk ke Dapodik. Kalau saat ini memang walaupun sudah masuk Dapodik tetapi di PMM belum semuanya muncul namanya ya. Tentu kami berharap untuk yang sudah muncul di PMM namanya untuk segera kita terus mengisi RHK kita di pengelolaan kinerja. Jadi melalui kegiatan inilah barangkali komunitas belajar diharapkan kita melakukan langkah-langkah sederhana tetapi bermanfaat, bermakna ya bagi kelangsungan proses perubahan diri kita ya dalam rangka untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang berpusat pada ya, jadi saya berharap kita terus tetap mudah-mudahan sekarang kita mengundang dari luar nanti kita bisa berkolaborasi Pak Haris ya antar sekolah ya. Nah ini untuk Pak Haris sudah punya lisensi ya untuk mengeluarkan sertifikat ya yang bertaraf nasional Pak Haris ya. Jadi insya Allah kami mudah-mudah nih hari ini pun nanti ada sertifikatnya Pak Haris ya 32 JP. Jadi sangat bermanfaat sekali ini. Nah barangkali itu saja ya antara dari saya karena Pak Haris ini masih harus mengajar juga nanti di berikutnya. Jadi untuk pemateri pertama itu Pak Haris ya dengan materi mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI ya bacanya ya. Apa? AI ya. Itu ya. AI ya. Kecerdasan buatan ya yang bisa membantu proses. Nah nanti pada materi kedua yaitu akan disampaikan oleh teman kita yaitu Bapak Muhammad Sultan ASD ya. Nah ini berkaitan dengan hasil kemarin workshop di wilayah Semarang mengenai pemetaan CP ya untuk fase D ya. Nah, untuk fase C kemarin pas 5 dan 6 kita belum mengirim karena bersamaan dengan kegiatan di wilayah kita. Tetapi hasilnya sudah kami share ya untuk penyusunan CP, pemilihan CP dan ATP untuk fase C ya. Itu baik. Itu maka mari kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Haris, waktu dan tempat dipersilakan saya cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Semangat 15, Bapak Nikotin SPDNM, kemudian Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Semangat 15 yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan ini saya sedikit mengambil waktunya. Insya Allah kita sama-sama berbagi, semoga waktu kita ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita mendapatkan ilmu yang berkah, dan nanti kita mengharapkan anak-anak peserta didik kita menjadi anak-anak yang cerdas maupun membahagiakan kita ketika kita waktu di masa tua nanti. Karena yang Bapak Ibu saat ini didik itulah yang nanti akan mewarisi bangsa ini. Maka dari itu, marilah sama-sama kita mengikuti pelaksanaan kesempatan hari ini dengan hikmat ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya share layar di depan ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu mungkin sebagian besarnya sudah mengenal saya ya. Ada Gus Habibie, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang Gemini AI, yang dimana Gemini AI ini kecerdasan buatan dari Google, ya, yang dimana ketika kita menggunakan Gemini ini kita demonstrasikan menggunakan akun belajar ID. Lagi-lagi kita mensiarkan belajar ID. Kenapa? Karena ini sudah dibayar sama pemerintah, maka dari itu kita manfaatkan. Kita akan melihat perbandingan di Google Drive. Saya pakai email biasa, email saya sendiri. Saya berbayar tiap bulan 26.000 karena cuma 15 GB ya kekuatannya untuk menyimpan drive kita, file-file kita di drive pribadi. Sedangkan belajar ID 100 GB. Nah, maka dari itu perlu sekiranya kita menggunakan belajar ID. Dan juga sekarang belajar ID itu sudah terintegrasi dengan Gemini AI, kemudian Quizzes, Canva, Revo dan sebagainya ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya menjelaskan tentang Gemini AI bersama saya. Kalau saya terkenalnya guru duta Canva sekarang, tapi berhubung kemarin kita dengan teman-teman guru seluruh Indonesia mendapatkan pelatihan dari Gemini AI, Revo dan 10.000 peserta, maka dari itu kita saat ini mensiarkan lagi ilmu yang kita dapatkan. Baik, Bapak dan Ibu, saya guru duta Canva waktu 2024 baru Januari kemarin, yang dimana pada saat itu yang daftar 3.700 orang lebih, kemudian yang diterima 21 orang. Maka dari itu nanti 2025 mungkin akan ada buka lagi. Dan di Indonesia hanya ada 79 guru duta Canva saja. Dan saya yakin Bapak dan Ibu, ketika melihat teman-teman ini, itu sering dilihat di konten-konten kreator. Mereka ini guru duta teknologi 2023, 2022. Kemudian ada yang lain-lain dari Quizzes dan sebagainya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik. Nah, ini saya waktu mengisi di Kemendikbud yang dimana sedang menyiasati transformasi digital. Dimana di situ dijelaskan tentang bagaimana sih menyusun RKAS, kemudian ada nggak opsinya buat pendanaan mempercepat transformasi digital di pendidikan. Ini beberapa webinar-webinar yang kami isi langsung dari BLPP juga, kemudian di PMM juga beberapa kali kita mengisi juga di situ. Nah, Bapak dan Ibu sekarang lagi ada event yang dimana nanti dapat merchandise-nya langsung dari Canva. Maka dari itu silakan bisa bergabung di grup Facebook. Buka aja di grup Facebook Canva untuk Indonesia. Di situ banyak sekali sharing tentang desain, LKPD, presentasi banyak sekali. Sekarang lagi ulang tahun grup, banyak hadiah-hadiah yang menarik. Di situ kita buat desain sendiri, kemudian kita klik aja kanvasador yang bagian atas itu, nanti dia kirim sesuai dengan desain kita. Maka dari itu silakan, nanti eventnya ini bisa dimanfaatkan. Masuk di grup Facebook Guru Canva untuk Guru Indonesia, seperti itu.
Selanjutnya, baik, hari ini Bapak dan Ibu, kita proyeknya adalah login ke Gemini menggunakan akun Belajar ID, kemudian buat prompt sesuai kebutuhan kita, kemudian posting di sosial media, FB atau IG atau TikTok, kemudian mengisi kompetensi, dan terakhir nanti kita mendapatkan sertifikat 32 DP. Semoga aja pertemuan ini kita bisa bermanfaat ya Bapak dan Ibu, dan kita nanti bisa kolaborasi terkait dengan founder, karena di PMM itu ada dua ya opsinya, founder antar sekolah atau hanya di satuan pendidikan seperti itu. Baik, ini Bapak dan Ibu saya coba jelaskan dulu. Saat ini AI itu luar biasa. Seorang anak yang sebelah kanan, dia kerja dari rumah menghasilkan duit per jam tuh 3,75 US dollar. Nah sebelah kiri itu robot, tapi yang kerja yang dapatkan duit yang sebelah kanan. Bayangkan, robotnya ada di pabrik, anaknya mager di rumah, tinggal jalan seperti itu. Nah ini dunia saat ini yang kita dapatkan ya. Ini di luar negeri, bukankah kita selalu membanding-bandingkan negara kita dengan luar negeri? Maka dari itu coba kita lihat, oh ternyata dunia saat ini seperti ini. Terus bagaimana peserta didik kita? Maka dari itu, guru-guru harus paham dengan AI. Bukan untuk 100% kita percaya, tidak. Akan tetapi kita bisa mengerti bahwa oh seperti ini anak didik saya dan sebagainya. Baik. Oke, kita SBB dulu sedikit, perhatikan video dan gambar ya. Oke, saya itu sampai dikit ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaannya, berapa jumlah angsa yang ada di gambar? Ada nggak angsa yang bersih? Ada nggak? Baik, perkiraan berapa? 3. Oke, baik kita coba ya. 4. Ada 4. Oke, kita kasih aplaus. Oke, baik selanjutnya. Nah ini, coba saya yang ini 10 detik ya. 10, 9. 10, 9, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hilang ya. Cepat banget. Oke, pertanyaannya adalah apa warna kaca mobilnya? Coklat. Di layar saya orange. Berhubung ini proyektornya. Oke, gak masalah ya. Oke, baik itu sedikit tentang SPG kita ya. Nah sekarang kita masuk ke materi Gemini. Bapak dan Ibu, kira-kira di sini sudah pernah masuk ke Gemini AI? Oh belum ya. Baik. Ini Bapak dan Ibu, efisiensi waktu. Kita sekarang kan sibuk banget ya, apalagi dengan adanya PMM sibuk banget. Nah sekarang ada Gemini AI yang dimana membantu kita mempercepat kerjaan-kerjaan kita gitu. Tapi dengan catatan tetap harus dicoba. Baik, ini sama halnya sama ChatGPT ya kepada Ibu. ChatGPT itu ya sama, kita perintahkan buat RPP langsung ya, buat soal langsung buat semuanya terus semua gitu ya. Nah cuma ChatGPT lagi-lagi kalau pakai akun biasa kita harus berbayar lagi, nanti ada batasnya. Nah di Gemini AI tidak perlu berbayar ketika menggunakan akun Belajar ID. Maka dari itu dipakai betul-betul akun Belajar ID-nya ya. Baik. Ini berhubung saya di sini, soalnya materinya kepada Ibu nggak bisa kita bagikan ini resmi langsung dari Google Indonesia, yang dimana tidak bisa disebarluaskan, ada hak ciptanya. Sehingga saya aja nggak bisa nih desain PPT-nya masuk ke Canva. Saya kan orang Canva ibaratnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita benar-benar pure pakai Google Slide, Google Doc dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, AI dalam kehidupan kita, teknologi kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bayangkan, Bapak dan Ibu pernah punya Shopee nggak? Ada Shopee ya artinya? Tahu nggak sekarang Shopee itu gampang sekali menanyakan
harga sebuah produk yang kita lihat kemasannya. Itu ada di Shopee itu kayak klik tanda kamera, udah kita foto aja nih. Misalkan kemasan susu liquid, kita langsung keluar langsung kan pilihan-pilihannya. Itu AI Bapak dan Ibu. Ya, itu AI. Dan di Google pun bisa CCTV-nya itu. CCTV-nya itu bisa mendetek berapa lama orang ini duduk di situ, pindah tempatnya berapa lama, udah dia kasih data. Ini bermanfaat buat orang-orang yang punya kafe ya. Dia mau riset orang-orang berkunjung ke kafe saya itu apa aja sih kebutuhannya. Ada yang cuma numpang wifi misalnya gitu ya. Ada yang cuma minum kopi atau nggak meeting dan sebagainya. Berapa lama dia butuhkan itu? Nah itu AI semua Bapak ini, gitu. Ya. Dan kehidupan kita itu serba AI sekarang gitu. Nah sehingga kita perlu tahu ini apa saja, gimana saja cara kerja mereka itu. Ya sekarang kita pakainya Gemini AI ya Bapak Ibu ya. Baik, kecerdasan buatan AI ini adalah ilmu yang mengajarkan mesin, ya AI itu mesin bukan manusia. Mesin untuk meniru perilaku cerdasnya manusia, untuk meniru saja. Oke. Kemudian sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Baik, nah ini yang paling penting kepada ilmu, prinsipnya semua. Kalau misalnya kita dapat ilmu tentang AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian seorang guru. Profesi seorang guru tidak akan pernah bisa. Saya pernah kepada itu mengerjakan bimtek dari Kemendikbud. Saya mau coba aja nih antara ChatGPT AI sama AI Gemini. Saya masukkan soal-soal bimtek itu satu dua. Saya bandingkan. Mereka jawabnya berdua beda dengan penjelasan panjang lebar di bawahnya. Tapi ternyata jawaban mereka berdua salah. Jawaban saya yang benar. Bayangkan, itu saja menandakan bahwa AI itu tidak 100% benar. Bahkan beberapa kali soal saya lakukan hal seperti itu, tetap saja mereka juga tidak bisa menjawab 100% benar. Nah, saya coba, makanya kita perlu eksperimen terus. Cuma AI ini sangat membantu saya membuat konten. Itu yang paling penting, ya, membuat konten paling penting banget. Kemarin kita di IG Tangsel sedikit jadi narasumber tentang nanti kan ada hari kesaktian Pancasila, itu kita buat konten video animasi gitu. Ya udah, teks-teksnya kita ambil dari AI ini gitu. Saya perintahkan buatkan histori tentang kesaktian Pancasila 5 slide saja, 2 slide udah dia buatin formnya apa jawabannya. Udah kita tinggal kupas saja. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa prinsip nih AI Google itu bermanfaat secara sosial. Di Google itu dia betul-betul berprinsip untuk bermanfaat secara sosial. Bagi kita dunia pendidikan berarti apa? Buat pembelajaran. Kemudian menghindari bias. Kemudian aman dan terlindungi. Nah, nanti di AI ini pokoknya Bapak dan Ibu ya, saya kasih informasi, jangan sembarangan untuk mengupload identitas pribadi kita, ya. Kalau kita benar-benar tahu baru kita upload, tahu bahwa ini benar nih, ini minta data kita, ini benar-benar instansi resmi dan sebagainya. Kenapa? Gampang sekali dipakai, ya, gampang sekali diganti-ganti, ya, seperti itu. Makanya kalau di AI ini dia tidak dianjurkan untuk memberikan detail profil kita, tidak. Kita pakai anonim saja. Gitu. Nanti kita akan coba ya. Nah, di AI itu dia ada juga dia berperilaku seperti halusinasi itu, halusinasi ya, namanya robot, dia tidak bisa dia mengerjakan 100% seperti manusia, tidak bisa, ya. Maka dari itu jawaban-jawaban dia itu bisa antara dua, halusinasi atau akurasi. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, sini Gemini itu membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Ngobrol untuk mulai menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Oke, sekarang kita langsung praktek ya Bapak dan Ibu untuk pembuatan Gemini. Sebelum kita praktek, di sini ada
Oke, kita bikin dulu menggunakan kuisis sekarang ya. Bisa menggunakan handphone ya Bapak dan Ibu ya. Sekarang kuisis sekalian nih kita saya datang di sini mendemonstrasikan 3 aplikasi ya. Canva, kemudian ini sekaligus AI kuisis dan menggunakan akun belajar ID. Nah. Yang sudah pernah pakai kuisis menggunakan belajar ID ada? Oke, saya sekarang pakai mode tim aja nih. Timnya berarti di sini ada 3. Oke, Bapak dan Ibu silakan di scan. Di sini punya scan-nya. Silakan dibuka Google, kemudian ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 95055. Bisa pakai HP enggak, Bapak dan Ibu? Buka di Google, ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 95055. Oke, Bu Dina sudah masuk. Bu Hexa sudah juga. Pak Abdul sudah juga. Bu Latina sudah. Pak Daus. Pak Daus. Bu Dia sudah. Oke. 1, 2, 3. Berarti ada 15. Bu Imas ya, Bu Imas, Pak Hussein sudah, Pak Muhammad naik 15 orang berarti 4, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 10. Tinggal 5 orang. Nah ini kalau misalkan Bapak dan Ibu di kelasnya punya kelompok, bagus seperti ini evaluasinya per tim ya. Ya, oke. Masih ada yang belum masuk? Masih. Tinggal 2 orang, 3 orang belum. Ada yang bisa? Bapak dan Ibu PPM sudah sampai observasi? Belum ya? Enggak. Ada yang juga dari dulu. Iya. Oke, Bu Rizda sudah. Oke, sudah ya berarti ya. Udah semua? Bapak udah? Oke, baik. Di sini Bapak dan Ibu, nama-namanya bisa diganti kalau misalkan, oh ini kelompoknya beda nih. Misalkan kalau bisa geser ini sebelah sini. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga diacak juga bisa. Baik, di sini ada 3 kelompok, kuning, orange, dan kuning. Kita mulai. Cuma 5 soal saja. Tinggal buat SB. 5 soal saja. Iya, saya belum ganti. MPSN kali 202 2010 1935. Berapa? 2010 1935. Kita lupa ganti. Atau nggak bisa masukkan MPSN semalam 15? Yang 15 aja nggak apa-apa.
2010 1935. 1935 ya benar. NPSN-nya 2010 1935. 1935. Nah, itu ada soal kepanjangan NKRI, tulis aja sampai tidak bisa lagi ditulis, kemudian klik jawab. Ya. Karena dia itu jawaban singkat sebenarnya. Ya. 2010 1935. Oke, disalib oleh tim ungu, tim oranye. Wah, kejar-kejaran tim ungu dan tim oranye. Tim kuning masih di bawah, 4 player. Yang kepanjangan NKRI nggak apa-apa lewatin aja nggak apa-apa. Ketik asalnya. Itu yang diganti-ganti atau enggak yang diseret yang menjodohkan itu kalau pakai akun biasa nggak bisa loh pada itu. Saya pakai akun belajar ID, maka dari itu fasilitas itu silakan digunakan akun belajar ID. Saya setelah mempraktekkan ini, kemudian saya posting ke grup Quizizz Indonesia, itu langsung ada yang japri dari daerah 3T mau belajar langsung Quizizz tentang Quizizz. Terus enaknya kalau kita saling berbagi seperti itu. Seluruh Indonesia jaringan kita di sini. Oke, tim ungu peringkat pertama, benar semua. Wah, keren. Tim kuning masih kejar-kejaran sama tim oranye. Nah, kalau seperti ini di ruangan kelas, kita jadi komentatornya anak-anak ini. Itu seru banget di kelas. Apalagi kalau saya jam kelas petang, sering banget saya pakai. Ya, ngantuknya itu kan seperti itu. Bahkan anak yang hiperaktif kemudian yang nggak mau dengerin, wah pasti saya kasih soal ini, antusias banget. Sekali-sekali tapi. Nah, Bapak dan Ibu, gimana kalau misalkan nggak boleh bawa HP? Kita bisa pakai mode kertas. Nanti anaknya kasih kertas belakang, tinggal nanti gurunya tinggal scan gitu. Nanti masuk. Ini sudah mengembangkan itu. Anak-anak tinggal angkat A, B, dimiringin D, C. Nah, saya nggak bawa HP kalau yang kelas 3, kelas 2 ya. Saya pakai mode kertas. Sudah selesai? Masih ada ya ternyata ya, orang belum selesai.
Di Belitung masih ada, di Flores terakhir banyak. Kalau pas keluarnya itu ada emoji itu berarti sudah selesai. Masih ada ya? Pada itu masih ada? Yang belum? Ada yang belum? Oke. Oke, kita akhiri aja mungkin ya, biar waktu ya, karena kita mau demonstrasikan. Baik. Kalau kita akhiri seperti ini nanti. Oke, tepuk tangan buat pemenang kelompok 1. Bu Rina, Bu Ria, Pak Abdul Heksa dan Ratina. Oke, baik. Itu kalau di kelas dulu, semuanya ramai semua. Baik, sekarang Bapak dan Ibu kita demonstrasikan untuk masuk ke dunia AI ya Bapak dan Ibu. Yang menggunakan handphone bisa pakai Google. Buka di Google, tapi pastikan Chrome-nya sudah berbasis ini ya Bapak dan Ibu, belajar ini. Ya, coba diganti dulu. Chrome di atasnya sebelah kanan sini, Google-nya sudah akun belajar ini. Pojok kanan atas ya. Kalau belum silakan tambahkan atau pilih email yang sudah ada. Dia ada juga di Play Store Bapak dan Ibu ya, bisa diketik di Play Store Gemini AI kalau yang pakai handphone. Ini bisa jadi asisten kita ya, asisten yang kita perintahkan apa saja terkait dengan pembelajaran nanti bisa dia membantu kita. Nah selanjutnya kita ketik begini. Kalau misalkan di laptop sudah ada langsung titik 3 ini Bapak dan Ibu, titik 9 ini sudah ada, karena dia punyanya Google. Karena dia itu punyanya Google. Ya langsung di scroll aja nih Bapak dan Ibu. Ya, nah semuanya Bapak dan Ibu, ini aplikasi Google, tulisannya aja aplikasi Google. Ini bisa kita pakai yang ada di sini. Banyak banget. Nah, kemudian klik ke Gemini. Klik ke Gemini. Kemudian
Kalau yang baru login kelihatannya seperti apa ya? Ada yang langsung kelihatan seperti ini? Setelah klik Gemini tadi di sini? Ya ya. Baik. Apakah sudah tampilan seperti ini? Berarti ibu ini sudah. Nah, saya belum. Ibu sudah ibu? Sudah? Oke. Itu di Play Store. Oke, kita lanjut ya Bu dan Ibu. Sekarang saya mau praktekkan membuat tingkat lanjut di PMM, dibantu oleh Emi. Ya. Tapi sebelumnya Bu dan Ibu, saya mau kasih tahu dulu prom ya, yang namanya prom. Ada yang pernah tahu prom itu apa? Ada yang pernah tahu prom? Belum ya? Oke. Bapak dan Ibu, prom itu semua AI pakai prom, Bapak dan Ibu. Prom ini sangat penting. Kenapa? Karena yang jawaban yang kita butuhkan lebih efektif menggunakan prom. Prom pertama ada 5 ya Bapak dan Ibu. Prom itu komponennya. Yang pertama persona. Tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Contoh di sini, Anda adalah sebagai guru IPAS kelas 5 SD yang fokus pada pendidikan kontekstual atau pendidikan budaya, misalkan seperti itu. Titik. Ini peran. Nah, kenapa kita harus masukkan peran? Berarti nanti mesin itu, AI itu dia akan berusia. Oke, sekarang bos saya sekarang adalah seorang guru kelas 5 yang ngajar IPAS di SD gitu. Oh, berarti nanti udah siap-siap tuh. Dia datanya semua data tentang IPAS kelas 5 SD sudah siap-siap semua. Baru nanti kita kasih langkah tugas. Tugasnya apa? Jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Contoh, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik. Kalau di sini saya cobakan, buatlah modul aja, atau enggak sekarang kan udah mau asesmen ya, misalkan seperti itu. Buatlah soal asesmen sumatif tentang akar, ya, untuk kurikulum merdeka. Gitu, titik. Langsung. Kemudian nada, bagaimana Anda ingin respon ditampilkan? Disuruh di sini buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Maksudnya apa? Beserta dengan analisis soalnya berbentuk tabel. Nah, bisa juga kita perintahkan berbentuk tabel. Kemudian konteksnya, bantu model memahami batasan konteks. Di sini proyek ini akan di sini bisa juga kita kalau misalnya modul ajar ini untuk saya gunakan di Jakarta, masukkan gitu. Nanti berarti udah saya akan sesuaikan modul ajar. Si Gemini ini dia akan berusaha memberikan jawaban modul ajar kelas 5 IPAS tentang akar dan yang kontekstual untuk daerah Jakarta.
Kemudian diminta juga di situ untuk dalam bentuk tabel. Baik. Kemudian contohnya. Nah sekarang kita coba ya Bapak dan Ibu ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu coba Bapak dan Ibu oke, silakan Bapak dan Ibu ketikkan di Gemini-nya, di chat box-nya ini. Nah seperti ini Bapak dan Ibu. Anda adalah seorang guru apa? Kemudian di kelas apa? SD, masukkan seperti itu. Ikutin aja, sesuaikan dengan Bapak dan Ibu ya. Anda pakainya ada. Pakai Anda. Anda adalah ini seperti di sini. Anda adalah seorang guru, masukkan mata pelajarannya yang Bapak dan Ibu inginkan. Di kelas 4 SD misalkan di Indonesia yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, titik. Kemudian perintahkan, terserah Bapak dan Ibu ya mau perintahkan apa ya. Mau buat soal kah, mau buat PPT kah, mau buat modul kah, terserah. Lebih detail prompt-nya, maka lebih bagus hasil. Nah, di sini saya coba kemudian masukkan formatnya Bapak dan Ibu. Buat formatnya, misalkan mau masuk Excel, buatkan formatnya dalam bentuk Excel atau tabel, dalam bentuk tabel. Setelah perintah, kemudian berikan perintah selanjutnya adalah buatkan format dalam bentuk Excel. Nah, masukkan juga lokasi kita di mana nih. Kalau udah selesai seperti itu, untuk siswa yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa. Ya nanti dia sesuaikan modul ajar kita kah atau soal kita tentang siswa-siswa yang ada di Jakarta. Selanjutnya langsung klik nih kiri yang segitiga. Nah, langsung dia kasih jawaban. Sudah semua. Kalau misalkan Bapak dan Ibu, nah kalau Bapak dan Ibu saya kurang serap, caranya ganti aja nih perintah kita. Caranya scroll ke atas. Nih ada tanda edit text, tinggal pilih aja. Saya mau ganti ya pas atau enggak. Saya mau ganti enggak jangan bentuk tabel misalnya. Misalkan di sini saya ganti dengan buat modul ajar dengan topik aljabar jenjang siswa kelas 4 SD dengan kota kalau Jakarta, buat formatnya dalam bentuk yang jelas dan terorganisir dalam bentuk tabel. Oke, nanti dia akan langsung berbarui. Nah, buat identitasnya, mata pelajaran, kelas, kemudian juga. Nah, ini materi pembelajarannya tentang ini. Pengenalan variabel, metode pembelajaran, metode pembelajaran, terus. Oke, seperti itu bukan aja. Buat ATP misalkan, udah kita kopas aja tuh CP kan nggak boleh diubah kan bukan itu. Dan buatkan ATP 5 dari CP ini. Udah, enteng. Tinggal kita lihat dia kasih opsi-opsinya udah kita ambil. Dan enaknya di Gemini dia kasih opsi lagi. Apakah jawabannya sudah benar? Apakah Anda mau dalam bentuk tabel gitu dia jawab. Udah di ekspor aja Bapak Ibu. Saya yakin kreativitas Bapak Ibu itu lebih daripada saya misalkan gitu ya. Nah, saya yakin. Tinggal dicoba aja. Mumpung ini gratis dan menggunakan akun belajar ID.
Kalau pakai email pribadi nggak bisa. Oke, ini kita sudah ya Bapak dan Ibu ya. Kalau mau buat soal misalkan soal ya, buatkan soal IPAS kelas 4 tentang tumbuhan 10 pilihan ganda dan analisis soalnya. Analisis soalnya dalam bentuk tabel. Nah, coba ya, kita enter. Dibuatin langsung sama dia. Analisisnya, kunci jawabannya dan sebagainya. Kalau nggak seret, ganti lagi di atas. Udah. Oke. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi nggak ada lagi kita misalkan, wah soal di buku teks kita sedikit nih. Udah, kita tinggal pakai Gemini di gadget kita langsung. Wah sekarang mengajar apa ya? Tanya Gemini inspirasinya ya. Seperti itu. Oke, sekarang Bapak dan Ibu kita coba pakai tindak lanjut. Kemarin saya udah coba membuat tindak lanjut. Kan tindak lanjut kan setelah observasi itu banyak banget ya Bapak dan Ibu ya. Jangan lama-lama Bapak dan Ibu. Kita kalau udah pakai Gemini udah kita pakai aja. Tinggal ini. Kebetulan di sekolah saya sudah lakukan observasi. Kemudian saya tinggal nanti isi dokumen ini. Kalau udah seperti ini ya, kemudian kita lanjut. Nah di sini Bapak dan Ibu, nah formulir diskusi tindak lanjut. Ini banyak kan Bapak dan Ibu ya, teksnya. Sekarang saya kasih tipsnya. Ini kayaknya baru Bapak dan Ibu. Saya lihat di teman-teman konten belum pernah ada yang pakai cara ini. Ya, ini kebetulan baru di kali 2022 kemarin, kemudian kali 15 sekarang. Nah, kita pakai Gemini Bapak dan Ibu. Caranya adalah screenshot ini. Caranya screenshot ini. Kalau saya langsung ya, screenshot ini. Nah, saya udah screenshot. Misalkan saya screenshot ini ya. Kemudian saya copy paste di sini Bapak dan Ibu. Langsung copy paste aja nih, tempel. Nah, masuk nih gambarnya. Kita perintahkan, bantu saya buatkan refleksi sesuai dengan gambar. Nah, jangan lama-lama kita kalau bisa seperti itu ya. Nah, dibantu di skenario-nya, apanya, banyak opsinya ya. Kurang serak, masukin lagi di sini, edit lagi. Bantu saya buatkan refleksi sesuai dengan gambar ini dan tips menjalankan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, sudah langsung. Misalkan di bukunya Bapak dan Ibu, ini apa yang masuk gambar ini? Udah klik aja, foto, masukin di Gemini. Bantu saya jelasin gambar ini. Mau misalkan buat soal, suruh buat soal dari gambar itu, kita foto gambarnya, udah kita kasih perintah buatkan soal 5 soal dari gambar itu. Nah, mainnya di situ aja deh. Kira-kira udah ada yang pernah coba belum Bapak? Nah, kalau yang punya konten silakan, bagus. Baru pertama, ya. Apalagi yang ngisi tindakan ini menggunakan Gemini itu belum pernah saya lihat teman-teman konten kreator saya. Kalau saya jujur saja mager buat konten saya. Kalau lagi-lagi kayak gini udah mau posting seperti itu Bapak. Oke, kira-kira gampang ya? Insya Allah ya gampang. Nanti kalau misalkan ada kendala apapun nanti bisa japri-japrian aja gitu ya. Nah di sini ini banyak nih. Udah kita screenshot aja ini. Kemudian kita masukkan perintahnya. Sudah kayak gitu aja deh. Ya. Ini berhubung yang ikut Gemini ini adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus maklum Bapak ya. Nanti teksnya ya seperti ini. Tapi insya Allah diedit saja. Ya. Kita kan yang sulit sebenarnya merangkai katanya ya. Yakin dah, itu merangkai katanya sulit. Nah, cuman sekarang terbantu kan. Saya aja membuat cerpen, saya membuat cerpen tentang kehidupan saya. Gitu. Udah saya suruh aja,
saya mau bocorkan tentang ini, kehidupan saya seperti ini. Udah dia buatkan 4 paragraf buat dibuat ini. Seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, kenapa guru harus tahu? Karena siswa kita itu pasti juga dia menggunakan ini. Kemudian manfaatnya apa, faedahnya apa? Agar kita bisa analisis ini kata-kata mesin atau kata-kata dia ini. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu ya. Nah, kira-kira dari sini ada pertanyaan untuk Gemini? Saya yakin sih kalau udah praktek aman ya. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini waktunya tinggal di sini. Oke, sekarang uji kompetensi biar mendapatkan apa namanya sertifikat 32 JP. Sertifikatnya seperti ini tadi. Oh iya, saya lupa sampaikan. Yang kita cari nggak bakalan hilang di ini. Adanya sebelah kiri ini Bapak dan Ibu. Kita mau lihat lagi. Saya kemarin cari ini kemana ya? Udah sebelah sini. Ya, sebelah sini. Misalkan di kelasnya juga ada anak super aktif, jelasin aja tuh di Gemini. Anak super aktif seperti ini, bagaimana cara mengatasinya, pembelajaran apa yang bagus buat dia, dan sebagainya. Soal apa yang pas buat anak ini, bisa. Nah seperti ini Bapak dan Ibu nanti sertifikatnya setelah Bapak dan Ibu melaksanakan uji kompetensi. Dan juga di sini kan 32 JP Bapak dan Ibu. Untuk saat ini sebenarnya kayak kelihatan itu 32 JT, tapi saya yakin Bapak dan Ibu ketika menggunakannya berarti benar-benar berproses, jadi tetap kita terhitung 32 JT seperti itu. Baik. Nah Bapak dan Ibu ini sudah selesai. Silakan Bapak dan Ibu nanti. Nah sekarang aja ya, biar saya pandu jawabannya. Khawatir nanti salah. Silakan diketik di Google S.id garis miring uji komga 2020 kayak di atas. Tidak kelihatan? Atau enggak bisa di scan juga kalau pakai handphone, tapi enaknya pakai HP laptop. Kecil semua ya Bapak dan Ibu. S.id garis miring uji komga 2020. Diisi akun email belajar ID-nya ya Bapak dan Ibu. Kemudian MPSN sekolah jangan lupa. Sekolah Semarang 15 ya. Kalau belum punya akun belajar ID harusnya akun belajar ID ya Mas. Kalian mungkin pakai akun belajar ID yang lain. Ini nama pakai gimana? Nama nggak usah panggilan. Sudah bisa dibuka kemudian itu? Baik, silakan diisi nanti trainernya baru isi email saya. Akun belajar ID jangan sampai ada spasi atau pada itu. Udah MPSN Semarang 12 berapa ya?
2010. Semangat 15 nggak pakai pagi petang ya? Semangat 15. SDN ya Pak? Ya, SDN Semangat 15. Email belajar ID trainer. Ayo di atas. Oh. Ini dia Pak ya? A-nya C. Katanya nggak bisa diketik. Katanya nggak bisa diketik. Kamu nggak bisa. Paling bawah di Jakarta Barat, kayak yang paling bawah. Enggak. Jakarta doang berarti ya? Ada kota Pak? Iya, paling kota ya. Kita bisa apa? Bawah berarti ya. Ya, email saya ini email private. Iya, kecil semua ya. abdulharis503@google.sd.belajar.id. Ini kalau salah, Bapak dan Ibu bisa dapat sertifikat yang email saya ini. Kalau salah tulisnya, makanya diperhatikan baik-baik email. Soalnya kedetek nanti sama dashboardnya Gemini. Insya Allah sertifikatnya bisa buat ini ya, buat upload di